Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa administrasi kesehatan semuanya, kita jumpa lagi di mata kuliah terminologi kesehatan. Topik kita pada kesempatan kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang malreproductive system dalam terminologi kesehatan. Sistem reproduksi pria tentu yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya menghasilkan testosteron, sebuah hormon untuk mempertahankan fungsi reproduksi pada pria, menciptakan sperma, mendorong pengangkutan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita ya untuk pembuahan. Nah, pada topik kita kali ini nanti kita akan belajar bersama-sama termin apa saja yang nantinya akan berkaitan dengan reproduksi pada pria. Yang pertama ada prefix, ya, awal kata, ya, tambahan awal kata pada terminologi medis yang berkaitan dengan malreproductive. Ya, nanti ini teman-teman bisa membaca secara mandiri. Tentu selanjutnya ada word root, ya, akar katanya. Kemudian suffix, ya, pada akhir kata. Ya, ini ada daftarnya, ya, daftar suffixnya. Nanti teman-teman bisa mempelajari secara mandiri. Sekarang kita masuk ke contoh, ya, contoh terminologi kata-kata, bedah kata yang berhubungan dengan reproduktif pria. Yang pertama ada prostatitis. Jika ini di breakdown ya secara komponen katanya, ada prostat, kemudian ada itis. Prostat itu merupakan word root-nya, itis itu merupakan suffix. Prostat itu artinya prostat, ya, organ prostat, organ reproduksi pria. Itis adalah inflamasi atau peradangan. Jadi ketika didefinisikan, ya, final definition-nya, medical term-nya adalah inflamasi atau ada peradangan pada prostat gland-nya. Selanjutnya ada transuretral. Jika di breakdown, trans, ya, kemudian ureter, kemudian al. Trans itu adalah prefix, ureter adalah word root-nya, al itu adalah suffix-nya. Kalau didefinisikan ya masing-masing, trans itu adalah melewati, ya, through itu bisa diartikan sebagai melewati. Ureter itu adalah organ uretra, al itu adalah berkaitan dengan. Jadi kalau didefinisikan akhir, transuretral adalah yang berhubungan, yang berkaitan dengan segala sesuatu gitu ya yang melalui uretra. Nah di sini ketika ini transuretral itu pada reproduksi laki-laki, maka diartikan atau berkaitan dengan alat reproduksi laki-laki. Nah, biasanya transuretral ini pada laki-laki, yaitu biasanya ini adalah proses, ya, proses bedah, proses operasi, yaitu untuk mengangkat sebagian jaringan prostat yang biasanya membesar. Nah, alatnya ini dia akan melalui uretra. Jadi alatnya ini melalui saluran kemih, ya, jadi tanpa sayatan eksternal untuk mengatasi gejala pembesaran prostat gimna. Nah, misalnya seperti tanda gejalanya atau simptomnya ya, seperti sulit buang air kecil, alirannya lemah. Nah, mungkin juga yaitu karena buang air kecil ya, jadi sering terbangun pada malam hari. Nama alatnya ini adalah resektoskop. Ya, jadi dimasukkan melalui penis sampai ke prostat. Selanjutnya adalah vasektomi. Nah, ini juga sangat familiar ya, vasektomi ini sudah familiar kita dengar. Kalau ini di breakdown berdasarkan komponen katanya, vas dan juga ektomi. Vas itu merupakan word root-nya, ektomi itu adalah suffix-nya. Ya.
Vas itu berarti adalah vas deferens duct, saluran vas deferens. Ektomi berarti artinya adalah eksisi atau istilahnya membuang, ya remove, eksisi atau membuang. Jadi kalau didefinisikan akhir berarti ada eksisi atau istilahnya di-cut gitu ya, di remove, ya, dibuang saluran vas deferensnya. Nah ini biasa vasektomi ini adalah pada termasuk ya, termasuk apa namanya kontrasepsi pada pria, di mana saluran vas deferensnya itu diikat atau dipotong. Sekarang kita masuk ke anatomi ya yang berkaitan dengan alat reproduksi pada pria. Nah, nanti di masing-masing katanya, di masing-masing kata akan ada apa namanya breakdown word-nya. Misalnya ini testis ya, testes ya, di sampingnya itu sudah ada terminologi medisnya. Yang pertama adalah testis. Testis adalah organ reproduksi pada pria, menghasilkan sperma dan juga hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon seks pria, ya, termasuk testosteron yang aktif sepanjang masa reproduksi pria. Terdapat dua testis masing-masing panjangnya sekitar 4 hingga 5 cm yang terletak di dalam skrotum. Ya, skrotum ini adalah sebuah kantung eksternal. Setiap testis terbagi oleh septa menjadi 300 hingga 400 struktur yang disebut lobulus. Di dalam lobulus, sperma berkembang dalam struktur yang disebut tubulus seminiferus. Sperma yang baru diproduksi meninggalkan tubulus seminiferus dan berjalan ke epididymis, sebuah tabung melingkar di atas testis, ya, tempat sperma yang baru terbentuk terus matang selama rata-rata 12 hari. Saat ejakulasi, sperma keluar dari ekor epididymis dan didorong oleh kontraksi otot polos ke vas deferens. Sperma hanya membentuk 5% dari volume akhir semen. Semen itu adalah cairan kental seperti susu yang dikeluarkan pria saat proses ejakulasi. Cairan ini diproduksi oleh kelenjar aksesori sistem reproduksi pria, vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbo-uretralis. Dari sini, semen bergerak melalui uretra keluar tubuh saat ejakulasi. Selanjutnya ada prostat. Ya. Prostat adalah kelenjar yang terletak di anterior rektum, di dasar kandung kemih, mengelilingi uretra. Kelenjar prostat normalnya berukuran sebesar kacang kenari. Kelenjar ini mengeluarkan cairan alkali seperti susu dalam air mani untuk mengentalkan dan kemudian mendekoagulasi air mani setelah ejakulasi. Ada bulbo-uretral glands, ya. Penambahan terakhir ke dalam air mani dilakukan oleh dua kelenjar bulbo-uretra yang mengeluarkan cairan kental dan asin untuk melumasi ujung uretra dan juga vagina serta membersihkan sisa urin dari uretra. Cairan dari kelenjar aksesori ini dikeluarkan setelah pria mulai terstimulasi ya, terangsang secara seksual dan sesaat sebelum keluarnya air mani, sehingga sering disebut sebagai praejakulasi. Cairan bulbo-uretra dapat menangkap sperma yang sudah ada di uretra dan menyebabkan kehamilan. Air mani bergerak ke penis melalui uretra, struktur anatomi yang multifungsi yang juga mengangkut urin dari kandung kemih. Jadi kalau pada pria itu salurannya hanya satu ya, untuk saluran kandung kemih dan juga untuk saluran sperma, mengeluarkan sperma. Selanjutnya ada penis. Penis adalah organ reproduksi pada pria yang lembek ya saat aktivitas non-seksual. Misalnya seperti buang air kecil. Namun akan menjadi kaku ya seperti batang saat terangsang atau terstimulasi. Namanya adalah ereksi. Nah, saat ereksi, kekakuan penis memungkinkan menembus ke dalam vagina dan menyimpan air mani ke dalam saluran reproduksi wanita yang disebut dengan hubungan seksual atau koitus. Gland penis mengacu pada ujung penis ya. Kalau sunat itu namanya sirkumsisi, adalah operasi pengangkatan kulup atau foreskin yang juga disebut preputium.
lipatan kulit yang menutupi ujung penis. Nah, selanjutnya ada fisiologinya. Testosteron, ya. Testosteron adalah androgen, yaitu hormon seks pada pria yang diproduksi di testis. Kalau pada janin laki-laki, testosteron disekresikan oleh testis pada minggu ke-7 perkembangan, ya, dengan konsentrasi puncak dicapai pada trimester kedua. Pelepasan testosteron dini ini menghasilkan diferensiasi anatomi organ seksual pada pria. Pada masa kanak-kanak, konsentrasi testosteron itu masih rendah, ya. Jadi kemungkinan meningkat pada saat nanti masa pubertas. Periode di mana remaja mengembangkan karakteristik seks sekunder dan menjadi mampu untuk bereproduksi. Selama masa pubertas, produksi sperma dimulai. Testosteron dilepaskan ke dalam sirkulasi sistemik dan memainkan peran penting dalam perkembangan otot, pertumbuhan tulang, perkembangan karakteristik seks sekunder, dan pemeliharaan libido. Ya, libido itu adalah dorongan seksual pada pria dan wanita. Pada wanita, ovarium mensekresikan sejumlah kecil testosteron, meskipun sebagian besar diubah menjadi estradiol. Ya, estradiol ini adalah salah satu bentuk dari hormon estrogen. Itu kalau pada wanita. Jadi pada wanita pun juga ada hormon testosteron, namun jumlahnya kecil, ya, berbeda dengan laki-laki. Sejumlah kecil testosteron juga disekresikan oleh kelenjar adrenal pada kedua jenis kelamin. Selanjutnya ada spermatogenesis, ya. Produksi sperma terjadi di testis. Spermatogenesis membutuhkan suhu 2 hingga 3 derajat lebih rendah daripada suhu tubuh sehingga terjadi di luar tubuh. Proses ini dimulai saat pubertas dan setelah itu sperma diproduksi secara konstan sepanjang hidup seorang pria. Satu siklus produksi dari spermatogonia hingga sperma yang terbentuk membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Jumlah total sperma yang dihasilkan pria perlahan menurun setelah usia 35 tahun. Kalau azoospermia itu mengacu pada kelainan, ya, tidak adanya sperma yang layak dalam air mani. Jadi kalau dilihat secara mikroskopis, ya, azoospermia itu tidak ditemukan morfologi sperma secara utuh gitu, jadi tidak ada. Keluar cairan, ya, seperti air mani, namun ketika dicek secara mikroskopis itu tidak ada spermanya gitu, tidak ada bentuk sperma yang sempurna, itu tidak ada. Itu namanya azoospermia. Nah, ini biasanya juga menyebabkan kemandulan, ya, pada pria. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditemukan sperma gitu, ya, maka bentuknya secara mikroskopis akan seperti ini. Nah, sperma sendiri ini merupakan sel reproduksi pria yang ukurannya itu kecil, ya, daripada kebanyakan sel di dalam tubuh. Volumenya itu 85.000 kali lebih kecil daripada volume sel telur. Ya, jadi gede sel telur dibandingkan sel sperma. Sekitar 100 hingga 300 juta sperma diproduksi setiap harinya. Kalau pada wanita biasanya hanya berovulasi 1 oosit per bulan. Jadi kalau wanita itu mengeluarkan sel telur hanya sebulan sekali dan itu pun gantian. Ovarium kanan, ovarium kiri. Nah, namun kalau pada pria itu sekitar 100 hingga 300 juta diproduksi setiap hari. Struktur sel sperma itu juga menunjukkan fungsinya. Jadi kalau struktur sperma yang ada kepala, bagian tengah, ya, dan juga ekor yang khas, itu biasanya bisa untuk ketika dia bertemu, ya, dengan sel telur, itu akan terjadi pembuahan, ya, akan terjadi bakal janin. Namun kalau sperma yang tidak sempurna, maka tidak bisa membuahi sel telur. Gitu. Kemudian ejakulasi mengacu pada pengeluaran air mani yang mengandung sperma dari penis saat orgasme, puncak rangsangan seksual. Kalau kondom, ini adalah alat kontrasepsi, ya, adalah selubung yang dapat dikenakan saat berhubungan seksual untuk mencegah kehamilan
dengan menampung ejakulasi. Kondom juga membantu mencegah penyebaran infeksi menular seksual. Ereksi penis disebabkan oleh vasokongesti jaringan penis karena lebih banyak darah arteri yang mengalir ke penis daripada yang keluar melalui vena. Priapisme adalah gangguan di mana penis mempertahankan ereksi yang lama dan kaku selama 4 jam atau lebih tanpa adanya rangsangan. Priapisme yang disebabkan oleh darah yang tidak dapat keluar dari penis adalah keadaan darurat medis yang memerlukan pembedahan segera untuk mencegah kerusakan. Jika tidak segera diobati, priapisme dapat berkembang menjadi disfungsi ereksi permanen. Ya, jadi disfungsi ereksi secara permanen tuh. Nah, si disfungsi ereksi mengacu pada ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya adalah disease dan disorder yang berhubungan dengan male reproductive system. Ada yang namanya BPH, benign prostatic hypertrophy. Benign prostatic hyperplasia atau hipertrofi ini mengacu pada pembesaran prostat ya yang tidak bersifat kanker. BPH merupakan kondisi umum biasanya pria berusia 50 tahun ke atas. Prostat ini akan menekan uretra, kemudian menyebabkannya menjadi sempit, akhirnya kandung kemih menjadi lemah karena mencoba mengeluarkan urin melalui uretra yang sempit. Nah, kandung kemih kehilangan kemampuannya untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, meninggalkan sebagian urin di kandung kemih yang disebut retensi urin. Ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya menyebabkan banyak gejala yang berhubungan dengan BPH, seperti keinginan buang air kecil yang sering dan kuat, ya, karena menyempit itu tadi, kemudian sering buang air kecil di malam hari, kesulitan memulai aliran urin atau alirannya lemah, dan sensasi bahwa kandung kemih belum kosong sepenuhnya kayak kalau bahasa Jawanya itu anyang-anyangan, ya. Jika retensi urin tidak ditangani, hal ini juga bisa menyebabkan komplikasi, tentu seperti infeksi saluran kemih, kerusakan kandung kemih, dan juga kerusakan ginjal. Kalau yang tadi belum ke cancer, sekarang ke prostat cancer. Jadi kanker prostat ya. Kanker ini merupakan kanker kedua paling umum yang terjadi pada pria. Kanker prostat paling umum terjadi pada pria usia lanjut. Di negara Amerika Serikat, sekitar 1 dari 8 pria itu didiagnosis menderita kanker prostat. Biasanya tumbuh sangat lambat sehingga mengobatinya sebelum gejala muncul mungkin tidak meningkatkan kesehatan pria atau membantu mereka hidup lebih lama. Selanjutnya ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Adalah virus yang menyerang sel T helper. Sel T helper ini adalah sejenis sel limfosit atau sel darah putih ya dalam sistem kekebalan tubuh. Jika HIV tidak diobati, itu juga menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ada obat untuk HIV, jadi orang yang terinfeksi HIV akan mengidap HIV ini seumur hidup. Ya, namun dengan perawatan medis yang tepat, HIV ini bisa dikendalikan. Dan biasanya orang dengan HIV itu dapat hidup panjang dan sehat sekaligus mencegah penularannya ke pasangan mereka. Jadi orang dengan HIV tentu harus mengkonsumsi antiretroviral virus ya seumur hidupnya, dan juga ini merupakan kesadaran dari pengidapnya sendiri, ODA, untuk tidak menularkan ke pasangannya. Bagaimana caranya? Ya ketika berhubungan harus menggunakan kondom sehingga istrinya ya pasangannya ini tidak tertular HIV. Karena nanti kalau istrinya juga kena HIV, maka ketika dia hamil, anaknya pasti kena HIV juga. Dan itu rantai yang tidak bisa diputus. Maka ketika mau diputus, ya berhubungannya menggunakan kondom atau pengaman. Selanjutnya ada herpes simplex virus. Ya. Herpes simplex ini juga bisa menyerang genital. Herpes genital ini merupakan salah satu infeksi menular seksual ya disebabkannya oleh virus herpes simplex
yang ditandai dengan kayak melepuh di area genital. Ada dua jenis herpes simplex yaitu HSV1 dan HSV2. Kalau HSV1 itu di oral ya, jadi kayak simptomnya seperti sariawan ya, yang disebut dengan cold sores. Jadi di sekitar apa namanya bibir ya, bibir, mulut, lidah itu ada lepuhan, itu HSV1. Kalau HSV2 itu biasanya terjadi di genital, sekitar genital itu terjadi lepuhan. Nah, HSV2 ini menyebabkan herpes genital ketika seseorang melakukan kontak genital dengan seseorang yang sudah terinfeksi HSV2. Selain itu, infeksi HSV1 genital dapat terjadi ketika seseorang menerima seks oral dari seseorang yang terinfeksi HSV1 oral. Jadi kalau yang HSV1 oral, yang sariawan gitu ya, itu kenapa bisa terjadi? Karena mungkin berhubungan seksualnya, ya mohon maaf, melalui oral. Jadi kena HSV1. Tapi kalau yang di genital berarti kena HSV2. Selanjutnya ada sifilis. Ya, ini juga infeksi menular seksual yang menyebabkan masalah kesehatan serius. Ya, kalau tidak diobati. Infeksi berkembang dalam beberapa tahap, ada tahap primer, sekunder, kemudian laten, dan juga tersier. Setiap tahap ini bisa memiliki tanda dan gejala yang berbeda. Sifilis menyebar melalui kontak langsung dengan luka sifilis selama hubungan seks vaginal, anal, ataupun oral. Sifilis juga dapat menyebar dari ibu ya yang menderita sifilis kepada bayinya yang belum lahir. Sama halnya dengan jenis virus lainnya ya kayak HIV, herpes, sifilis. Itu kalau ibunya kena infeksi menular seksual tersebut pasti akan menularkan ke bayinya. Oke, begitu untuk male reproductive system ya dalam terminologi kesehatan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.